Pagoda Guyu, setinggi ribuan mil, dikabarkan telah berdiri di ruang dan waktu ini sejak pengerjaannya didirikan ratusan juta tahun yang lalu. Itu telah menelan energi kehampaan yang tak ada habisnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menelan turbulensi energi, dan membentuk domain kehampaan khusus ini. Itu kemudian didirikan sebagai markas besar Tiangong. Menara Guyu terbagi menjadi 9 lantai. Semakin tinggi rumornya, semakin kuat roh jahatnya. Namun, tidak banyak perbedaan di dalam menara, tetapi dikatakan bahwa kebanyakan penatua hanya dapat bertahan di 3 lantai pertama, dan lantai 4 hampir tidak dapat bertahan. Hanya tingkat Master Wakil Aula yang dapat bertahan di lantai 4. Di lantai 5 ke atas, hanya Tianzun Sengong yang dapat masuk ke dalamnya, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk. Qin Chen dan yang lainnya memasuki pilar api ekstrim Tongtian dan segera sampai di depan Menara Guyu. Ketika Qin Chen mendekat, tiba-tiba, leluhur Hong Huang di cakram giok keberuntungan semesta terbangun. Nafas ini, ucap Hong Huang Zulong menatap Menara Guyu di luar dengan heran. Senior Hong Huang, apa yang kamu temukan? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Benda ini memiliki nafas dari alam semesta primitif. Ucap Hong Huang Zulong dengan sungguh-sungguh. Yah, itu benar. Ucap leluhur suci sungai darah juga terbangun dan terkejut melihat menara kuno di luar. Kekuatan khusus yang dibentuk oleh nebula luas di sekitar menara membuatnya merasa sangat ramah. Nafas alam semesta primitif. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Ya, alam semesta tempat kita berada sekarang adalah alam semesta yang diciptakan oleh perluasan terus-menerus dari alam semesta primitif setelah pembukaannya. Alam semesta primitif adalah asal mula alam semesta di lautan alam semesta sebelum terbentuknya alam semesta. Asal mula tumbuh, dan setelah penciptaan dunia, alam semesta baru telah dibiakkan. Kata Hong Huang Zulong menjelaskan. Jadi, alam semesta bukan satu-satunya di dunia ini. Di luar alam semesta, apakah ada kekuatan lain? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Itu benar, tapi saya tidak tahu persis kekuatan apa yang ada. Saya hanyalah sisa jiwa, dan saya tidak tahu seperti apa alam semesta di luar alam semesta ini. Namun, menurut teori, alam semesta saat ini setidaknya adalah alam semesta dewasa. Mungkin itu akhir alam semesta, dan penindasan makhluk di alam semesta tidak begitu besar. Mungkin, kita bisa segera memasuki alam semesta sejak lama itu ada di laut. Tapi bagaimanapun, basis kultivasimu saat ini tidak cukup, bahkan jalan surga tidak dapat sepenuhnya menekannya, jadi jangan pikirkan itu. Anda tidak dapat melepaskan diri dari batasan aturan alam semesta. Kata Hong Huang Zulong dengan bangga. Qin Chen tertegun. Memang, meskipun dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di alam semesta saat ini, ada beberapa dari mereka dari semua kelompok etnis, tetapi itu harus tetap tidak ada bandingannya dengan zaman kekacauan primordial yang dijelaskan oleh leluhur Hong Huang. Karena semakin alam semesta tumbuh, semakin besar jadinya, dan kekuatan aturan alam semesta akan terus menipis. Sampai suatu saat, alam semesta mengembang hingga batasnya. Dengan keras, itu meledak atau menyusut dengan cepat. Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Sementara Qin Chen berkomunikasi dengan leluhur Hong Huang, Penatua Heiyu dan yang lainnya telah membawa Qin Chen ke depan Pagoda Guyu. Di depan Pagoda Guyu terdapat gapura sederhana, namun di depan gapura kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya pilar batu tempat token identitas dapat dimasukkan. Wakil Hall Master Qin, ini adalah pintu masuk Pagoda Guyu. Jika kita ingin memasuki Pagoda Guyu, kita hanya perlu memasukkan token identitas. Ucap Penatua Heiyu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Qin Chen untuk maju. Apakah tidak ada yang menjaga Pagoda Guyu ini? Ucap Qin Chen bertanya. Haha, tempat seperti Pagoda Guyu, yang terletak di pilar api yang mencapai langit, tentu saja tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya. Ucap Penatua Heiyu tiba-tiba tersenyum. Qin Chen segera melangkah maju, bersiap untuk memasukkan kartu identitas. Tiba-tiba, seluruh menara Guyu berguncang hebat. Tiba-tiba, aura tak berujung dan menakutkan datang di bawah tekanan, dan semua orang kuat yang hadir terguncang bolak-balik.
Bahkan api warna-warni yang dibentuk oleh pilar api yang sangat ekstrim Tongtian tidak jauh dari sana melonjak dengan gila-gilaan pada saat ini. Apa yang telah terjadi? Pagoda Guyu bergetar. Mungkinkah, tiba-tiba, gerakan di sini menimbulkan sensasi di seluruh pulau pengrajin. Qin Chen terletak di pilar api yang mencapai langit, melihat ke bawah. Di pulau pengrajin, orang dapat melihat bahwa dari pulau pengrajin, satu demi satu siluet terbang keluar. Di istana yang tak terhitung jumlahnya, ada sosok yang muncul, melihat ke sini. Qin Chen menatap menara Guyu dengan kaget. Apa yang telah terjadi? Sebelum dia bergerak, pagoda Yu kuno berguncang. Mungkinkah dia adalah kebanggaan langit, dan benar-benar dapat memprovokasi pagoda Yu kuno ini yang bahkan tidak dapat digoyahkan oleh yang tertinggi? Ini ledakan roh jahat. Roh jahat muncul di menara Guyu. Kemarahan yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali telah meledak lebih cepat dari jadwal kali ini. Ucap Penatua Heiyu dan yang lainnya berseru, wajah mereka ekstasi, mereka tampak sangat bersemangat. Di kejauhan, di pilar api yang mencapai langit, ada Penatua yang sedang memurnikan alat di dalamnya, dan mereka semua bergegas masuk, membuat suara bersemangat yang sama di mulut mereka. Pilar api berwarna-warni Tongtianji tidak jauh dari sini, dan dalam waktu singkat, banyak sosok telah mendarat, semuanya adalah Penatua yang sedang memurnikan alat. Pada saat ini, mereka bahkan berhenti memurnikan dan menjadi bersemangat. Penatua Heiyu, Wakil Ketua Aula Qin, melihat Penatua Heiyu dan Qin Chen, seorang Penatua sedikit mengangguk dengan semangat. Pada saat yang sama, Penatua tidak segan-segan memasukkan kartu identitasnya, sosoknya langsung terbenam di menara Guyu dan menghilang. Para Penatua bertindak satu demi satu. Wakil Hall Master Qin, ini adalah pemberontakan roh jahat. Setiap kali roh jahat memberontak setiap 10.000 tahun, roh jahat di menara Yu kuno akan menjadi sangat kuat, dan kesulitan pemurnian akan berkurang lagi. Cepat, tunggu apa lagi, semua Penatua akan masuk. Kata Penatua Heiyu buru-buru melangkah maju dan hatinya sangat bersemangat. Tuanku akhirnya bertindak. Melihat para Penatua memasuki pagoda Guyu terlebih dahulu, Penatua Heiyu dan yang lainnya merasa lega. Tindakan senior terlalu tepat waktu. Jika mereka menunggu mereka memasuki menara Guyu, dan kemudian mereka membuat kerusuhan lagi, maka Tetua Heiyu yang masuk lebih awal masih berisiko dicurigai. Tapi sekarang, dengan kerusuhan roh jahat, Penatua yang tak terhitung jumlahnya datang, dan beberapa Penatua telah masuk lebih dulu. Bahkan jika Qin Chen berbalik dan mati, risiko Penatua Heiyu akan jauh lebih kecil. Qin Chen tidak ragu lagi, dan segera melangkah maju dan memasukkan token identitas. 100.000 poin kontribusi segera dikurangi darinya. Pada saat yang sama, daya tarik yang kuat menarik Qin Chen ke gerbang menara Guyu. Ayo masuk juga, ucap Penatua Heiyu menembakkan cahaya dingin ke pupilnya, dan buru-buru melangkah maju. Sekelompok orang memasukkan token identitas satu demi satu. Dan mereka semua memasuki menara Guyu. Pada saat ini, Qin Chen sudah berada di dalam pagoda Yu kuno. Ini adalah dunia abu-abu. Di dunia kosong, ada angin puyuh abu-abu yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti binatang buas. Dan dalam angin puyuh kelabu ini, ada kekuatan khusus. Ketika Qin Chen masuk, cakram giok keberuntungan di tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan cakram giok keberuntungan yang telah berubah menjadi dunia kekacauan melonjak hebat saat ini. Sebenarnya menyerap jenis kekuatan khusus tertentu dalam kehampaan. Mungkinkah ini kekuatan roh jahat yang disebutkan oleh Penatua Heiyu? Kekuatan yang bisa mengguncang dunia kekacauan pasti bukan hal kecil. Sementara Qin Chen memikirkannya, Penatua Heiyu dan yang lainnya juga muncul di depan Qin Chen. Wakil Hall Master Qin, mengapa Anda masih di pintu masuk? Sekarang roh jahat itu mengamuk, semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat roh jahat itu, semakin baik efeknya. Saya tahu ada tempat di mana roh jahat itu sangat kuat, lebih baik kita semua pergi bersama. Ucap Penatua Heiyu buru-buru berkata. Qin Chen melirik Penatua Heiyu, mencibir di dalam hatinya, tidak sabar menunggu begitu cepat. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Penatua Heiyu, Anda yang akan memimpin. Ucap Qin Chen dengan ringan. Tidak apa-apa, ucap mata Penatua Heiyu, matanya memancarkan secercah kegembiraan. Sekelompok orang,
di bawah kepemimpinan Penatua Heiyu, terus bergegas menuju kedalaman Menara Guyu. Benar saja, semakin dalam, semakin kuat roh jahat ini, dan semakin banyak kekuatan khusus itu. Saat menganalisis kekuatan khusus ini, Qin Chen sedang memikirkan kerusuhan roh jahat di dalam hatinya. Jika kerusuhan roh jahat ini wajar, maka itu akan baik-baik saja, tetapi jika mata-mata iblis mengambil inisiatif untuk mengeluarkannya, itu akan sedikit menarik. Terutama, saat roh jahat meletus terlalu kebetulan, dan Qin Chen harus meragukannya. Qin Chen terbang lewat, dan di sepanjang jalan, kekuatan roh jahat berubah menjadi berbagai penampakan, termasuk binatang buas, sosok manusia, dan bahkan kerangka. Binatang buas yang ganas ini, sosok manusia, sangat hidup, dan kekuatan mereka luar biasa, tetapi dengan kehadiran Penatua Heiyu dan yang lainnya, Qin Chen tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu mengikuti. Biarkan aku mencobanya juga, kata Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan menghancurkan bayangan binatang buas dengan pukulan. Tiba-tiba, kekuatan khusus bertahan di dalamnya, dan Qin Chen merasakan perasaan terbuka di hatinya. Qin Chen merenung, dan terus masuk jauh ke dalam menara Yu kuno. Semakin tinggi menaranya, semakin ganas roh jahat itu. Qin Chen menembus dua penghalang satu demi satu, dan langsung pergi ke lantai 3 di bawah kepemimpinan Penatua Heiyu. Selain itu, Penatua Heiyu tampaknya telah mengeluarkan peta dan masuk lebih dalam. Perlahan-lahan, tidak ada seorang pun dalam kehampaan yang tak berujung kecuali roh jahat. Tentu saja, roh jahat di sini jauh lebih kuat, tetapi bahaya dari roh jahat ini juga jauh lebih besar. Pikir Qin Chen tersenyum dan berkata, di mana tempat yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin masuk lebih dalam? Pada titik ini, bahkan jika itu adalah Dizun biasa tidak dapat menahan roh jahat di sini. Oleh karena itu, sebelum memasuki lapisan ketiga, Qin Chen sudah melepaskan Zhen Yan Dizun. Pada saat ini, Qin Chen memandang Penatua Heiyu sambil tersenyum, dan kulit kepala beberapa orang yang melihat Penatua Heiyu mati rasa. Pada saat ini, tiba-tiba, kekuatan tak berujung dari dunia ini meningkat, dan kekuatan khusus langsung menyelimuti Qin Chen dan semua orang yang hadir. Sesosok perlahan keluar dari kedalaman roh jahat ini. Qin Chen tiba-tiba menoleh, dan semua orang tiba-tiba menoleh untuk melihat ke atas. Dalam kehampaan tak berujung ini, sosok yang diselimuti kegelapan keluar. Pria ini mengenakan jubah, dan tubuhnya penuh dengan nafas Tianzun yang mengerikan. Aturan kuat yang mewakili kekuatan Tianzun menghantuinya, menindas semua orang yang hadir. Namun, wajahnya tertutupi, dan tidak bisa melihat wajah aslinya sama sekali. Sekilas semua orang bisa tahu bahwa orang ini adalah Tianzun yang kuat, dan hanya Tianzun yang bisa melepaskan nafas tubuhnya. Penatua Heiyu dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dan masing-masing dari mereka sangat gembira. Penatua Heiyu dan hati mereka bersemangat dan terkejut, tetapi mata mereka memandang Qin Chen satu persatu, kekuatan yang mulia di dalam tubuh mereka perlahan mengalir, dan mereka harus melakukan gerakan yang kuat hanya ketika atasannya memberi perintah. Ternyata itu adalah wakil ketua Aula. Saya tidak tahu siapa senior di antara 8 wakil ketua Aula. Saya, Qin Chen, adalah salah satu wakil ketua Aula yang baru. Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Ucap Qin Chen terkejut pada awalnya, tapi kemudian ada senyuman di wajahnya, dia berjalan ke depan sambil tersenyum, dan menyapa sosok hitam itu. Apakah orang ini idiot? Pada saat ini, Penatua Heiyu dan mereka sedikit pusing. Mereka semua tahu bahwa Tianzun berjubah di depan mereka adalah atasan mereka, dan memerintahkan mereka untuk memimpin Qin Chen ke tempat ini untuk membunuh Qin Chen. Pihak lain tidak menunjukkan wajahnya dan berjalan keluar dengan sangat aneh. Orang kuat manapun harus lebih waspada dan hati-hati, tapi bagaimana dengan Qin Chen? Dia melangkah maju dengan seringai ceroboh, tidak menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan sama sekali. Ini, bagaimana orang ini berkultivasi ke tingkat ini? Penatua Heiyu dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Jangankan Penatua Heiyu dan yang lainnya, Tianzun, yang mengatur cermin langit terlarang di sini dan bersiap untuk melancarkan serangan kuat ke Qin Chen untuk pertama kalinya, juga terpana. Bocah ini, otaknya sepertinya agak rusak. Awalnya,
dia akan menyerang Qin Chen dengan paksa, tapi sekarang, melihat Qin Chen berjalan ke depan tanpa curiga, hatinya langsung bergerak. Ini, mungkin kesempatan. Penjabat Wakil Ketua Aula. Kapan Tiangong saya memiliki Wakil Ketua Aula yang baru? Mengapa saya tidak tahu? Ucap pria berjubah itu berjalan menuju Qin Chen dengan curiga. Kekuatan Tianzun di tubuhnya menyatu dan menekan. Hehe, saya adalah Wakil Ketua Aula yang baru diangkat, jadi senior telah berkultivasi di pagoda Yu kuno ini, dan tidak pernah keluar. Secara alami, Anda belum pernah mendengar tentang saya. Lagi pula, di antara 8 wakil ketua Aula Tiangong, saya hanya melihat 4 Master Tianzun. Senior seharusnya menjadi salah satu dari 4 yang tersisa, kata Qin Chen sambil tersenyum. Kemudian, Qin Chen melihat Penatua Heiyu dan yang lainnya tertegun, dan melihat bahwa Penatua Heiyu dan yang lainnya terdiam, dan Qin Chen segera berteriak, "Penatua Heiyu, mengapa kamu begitu terpana? Kenapa kamu tidak datang dan memperkenalkannya kepadaku? Belum lama sejak saya bekerja di Tiangong, dan banyak senior tidak mengetahuinya," kata Qin Chen dengan ringan. "Oh, Wakil Hal Master Qin, saya akan segera datang," ucap Penatua Heiyu dan yang lainnya hampir terkejut. Mau tak mau mereka bergerak, buru-buru menstabilkan suasana hati mereka, dan dengan cepat berjalan menuju Qin Chen, matanya bertemu dengan pria berjubah di seberangnya, dan jejak niat membunuh lewat diam-diam di kedalaman mata mereka. Jika seseorang melihat dari luar saat ini, Anda dapat melihat bahwa arah Penatua Heiyu dan yang lainnya datang sangat terarah dan tampaknya acak, tetapi samar-samar, mereka mengelilingi Qin Chen dengan pria berjubah berjalan di depannya. Ketika pertempuran pecah, tidak peduli ke arah mana Qin Chen menerobos, seseorang akan menghentikannya. Orang bodoh ini, aku khawatir dia belum tahu dia ada di dalam guci. Dia akan segera mati. Gumam Penatua Heiyu mencibir di sudut mulutnya, dan Penatua Long Yuan dan yang lainnya dengan cepat datang ke sisi Qin Chen. "Penatua Heiyu, apakah Anda mengenal senior ini?" kata Qin Chen sambil tersenyum ketika dia melihat Penatua Heiyu datang. Ekspresi Penatua Heiyu sedikit bingung. Sejujurnya, wajah Tuan Tianzun di sisi berlawanan dikaburkan oleh aura, dan dia benar-benar tidak bisa mengenali wakil ketua aula yang mana dari pihak lain. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa? Apakah Anda tidak mengenalnya?" Penatua Heiyu terkejut dan mengira itu akan terungkap, tetapi kemudian Qin Chen tersenyum dan berkata, "Saya lupa, senior ini." Seluruh tubuhnya ditutupi oleh nafas, "Tidak heran kamu tidak bisa mengenalinya kan?" Ucap Qin Chen menatap pria berjubah yang hendak berjalan di depannya, dan berkata lagi sambil tersenyum, "Ini adalah pertama kali saya datang ke Menara Guyu ini. Senior seharusnya sudah tinggal di Menara Guyu ini untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu alasan mengapa menara kuno itu tiba-tiba pecah lebih awal sebelumnya." Qin Chen memandang pihak lain, seolah berbicara tanpa pertahanan. Tianzun berjubah berkata sambil tersenyum, "Saya telah berada di pagoda Guyu ini selama hampir 100 tahun, dan telah mempelajari cara menyempurnakan alat, tetapi saya tidak tahu mengapa roh jahat itu pecah di sini." Qin Chen menggelengkan kepalanya, dengan kecewa, dan kemudian menunjuk ke kekuatan pemenjaraan yang samar di sekelilingnya, berkata sambil tersenyum, "Lalu bagaimana dengan kekuatan pemenjaraan di sekitar sini? Itu seharusnya dirilis oleh senior sebelumnya kan? Kami dalam kondisi baik di sini sebelumnya. Tiba-tiba, kekuatan penjara melanda. Mungkinkah saya tidak sengaja masuk ke tempat latihan senior? Jika demikian, saya minta maaf." Tianzun berjubah itu menggerakkan pikirannya. Dia tahu apa yang dibicarakan Qin Chen. Kekuatan cermin langit, saat ini, dia datang ke Qin Chen, hanya beberapa langkah dari Qin Chen, menoleh dan melihat ke atas, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Oh, maksudmu kekuatan ini?" Begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan pemenjaraan yang lebih kuat menyapu, dan Penatua Heiyu dan lainnya hanya merasa bahwa tubuh mereka tenggelam, dan kekuatan Tianzun setengah langkah di tubuh mereka menjadi sulit untuk dioperasikan. Tianzun berjubah itu terus tersenyum dan berkata, "Ini karena saya sedang berlatih di sini. Saya takut diganggu. Oleh karena itu, saya telah meletakkan formasi penjara yang besar. Anda telah bergegas masuk, jadi Anda akan terbungkus oleh formasi besar,
Tapi tidak masalah, saya dapat menarik kapan saja. Saya tidak tahu bagaimana wakil Master Aolakin dalam formasi ini. Mengapa Anda tidak memberi petunjuk pada formasi saya ini? Ucap pria berjubah sambil mengerahkan kekuatan cermin langit terlarang. Tiba-tiba, kekuatan yang memenjarakan antara langit dan bumi menjadi semakin menakutkan. Kekuatan tak terlihat memblokir kehampaan dan menyelimuti Qin Chen. Kekuatan ini menjadi semakin kuat, dan Penatua Heiyu dan lainnya bahkan merasa bahwa mereka tidak dapat bernapas. Merasakan kekuatan penjara di sekitarnya semakin kuat dan kuat, tapi Qin Chen mengira itu adalah pria berjubah yang mendemonstrasikan formasi di depan mereka. Penatua Heiyu benar-benar terdiam. Ini terlalu bodoh, tidakkah dia tahu bahwa pihak lain memenjarakan kekuatanmu? Sekalipun itu babi, Anda harus sedikit waspada bukan? Apakah menurut Anda benar-benar aman di tempat rahasia markas Tiangong ini, dan tidak ada bahaya sama sekali?